Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Dedi SMK Negeri 4 Jakarta, pada channel YouTube Ruang Kelas Pak Dedi. Tidak terasa kita sudah masuk ke bagian 3 atau bagian akhir daripada materi sajian tentang pengujian dan pengukuran amplifier. Pada pertemuan kedua kita sudah menyelesaikan 2 pengukuran, yaitu pengukuran apakah amplifier kita bisa bekerja dengan baik. Kita bisa setel langsung dengan menggunakan HP, outputnya kita pasang speaker. Kalau udah hidup bersih suaranya, kita sebut dia amplifier bekerja dengan baik. Yang kedua, pada pertemuan yang lalu, pada edisi kedua, kita juga sudah menyelesaikan bagaimana mengukur besarnya gain amplifier. Jadi untuk mengenai tentang gain ada 2 macam, yaitu AV, amplification voltage, ya, atau penguatan tegangan. Ada juga dengan AV decibel, ya, AV dB, penguatan tegangan decibel. Baru kita bahas. Pada pertemuan yang ketiga kali ini kita selesaikan 3 pengukuran lagi, sehingga semuanya mencapai 5 pengukuran. Jadi 1 dan 2 sudah efek baik, kemudian besarnya gain. Yang ketiga akan kita bahas adalah menentukan berapakah daya suatu amplifier. Ya, kadang-kadang suka bohong ditulisnya dayanya 90 watt dan dayanya 300 watt. Apakah betul? Nah, kita bisa hari ini saat ini melakukan proses pengujian berapa sih besarnya watt amplifier yang kita buat ini. Yang keempat adalah nanti kita akan bahas ini karena 3 ya. Berapakah lebar bandnya, ini yang sangat penting. Ya. Berapakah lebar band amplifier kita? Untuk apa kita mengetahui lebar band? Dengan lebar band kita bisa mengetahui amplifier kita itu HiFi atau tidak. HiFi itu adalah high fidelity atau kesetiaan tinggi, yaitu mampu memproses antara bass, suara rendah, middle, suara menengah, dan treble, suara tinggi dengan sama kuat gitu. Jadi power amplifier penguat daya yang baik harus memiliki kemampuan memproduksi atau mengolah, memperkuat gelombang dari frekuensi rendah sampai dengan frekuensi tinggi. Berapa bandnya ya? Nah, ini kita akan coba bahas pada pertemuan ini. Dan yang terakhir nanti kita akan coba bahas adalah bagaimana mengukur kaki-kaki IC dengan menggunakan multimeter ya. Karena di beberapa datasheet, di beberapa alat, biasanya di data manual terdapat test point TP, biasanya TP1, TP2, TP3, pengukuran tegangan yang harus dilakukan untuk menguji kualitas daripada suatu amplifier. Tidak berlama-lama lagi, kita lanjutkan dengan pengukuran yang ketiga. Pada ini adalah menentukan berapakah besarnya daya daripada suatu penguat. Caranya adalah dengan cara menghubungkan sama seperti yang terdahulu. Kita menggunakan 1 buah function generator, power ampli, dan oscilloscope. Jangan lupa dummy load-nya seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, bedanya adalah kita akan mencoba mengukur tegangan di dummy load, mengukur tegangan di output. Kalau tegangannya nanti sudah dapat, maka kita bisa menentukan dayanya, karena besarnya dummy load itu adalah 8 ohm ya. Jadi rumusnya adalah daya adalah tegangan kali arus. Tegangan sendiri menurut hukum ohm adalah tegangan sama dengan arus kali hambatan, atau I-nya menurut ini adalah I sama dengan V per R. Sehingga dengan menggunakan dummy load dan pengukuran tegangan, kita bisa menentukan daya dengan rumus P sama dengan V kali V per R. Tidak berlama-lama, kita langsung menyaksikan filmnya, tayangan saya praktek melakukan pengukuran berapakah besarnya daya daripada suatu penguat. Selamat menyaksikan. Baik, kita lanjutkan dengan penjelasan yang berikutnya, pengukuran kita yang ketiga, yaitu mengukur berapakah besar dayanya. Untuk mengetahui daya daripada suatu penguat, kita harus ikuti langkah-langkah berikut.
Yang pertama adalah kita harus mencari level cacat daripada si amplifier ini. Ya. Paling maksimum dia bikin cacatnya sampai berapa? Sampai outputnya cacat. Cacatnya bagaimana? Kita buat outputnya, inputnya sampai dengan outputnya. Jadi kita perbesar inputnya. Kita perbesar, lihat ini bentuknya juga otomatis outputnya makin besar. Saya perbesar lagi, outputnya makin besar. Saya coba kecilkan volt per diff-nya untuk melihat bentuk gelombangnya. Ya, si inputnya saya coba perbesar lagi, dia masih kuat, belum cacat. Nah, ini dia udah mulai cacat. Ya, pada masukan sebesar ini, ya 200 mV dengan tingginya adalah hampir berapa ya? Oke, 1,5 kali 200 mV outputnya udah cacat. Ini nggak boleh berlangsung lama-lama karena ini akan panas karena inputnya besar sekali. Jadi dari cacat ini kita perkecil inputnya, kita perkecil ya sampai dia dengan tidak cacat. Tapi di sini ya. Jadi pada level ini kalau dia besar cacat, nah sampai dia tidak cacat, oke, ya ini dia. Jadi langkah-langkah untuk mencari watt daripada suatu penguat, kita bikin input sampai maksimum sampai membuat dia cacat, dan sebelum cacat kita turunkan. Disinilah level dayanya. Ya, hasil pengukuran di sini dia inputnya pada dia mulai cacat adalah input maksimumnya, power maksimumnya, tegangan maksimum inputnya adalah sebesar 1,2 kali 200 mV. Kemudian outputnya dia ada di tegangan sebesar 3,4 kali 2 volt. 3,4 kali 2 volt. Ya. Nah, sekarang ini adalah volt peak to peak. Sedangkan kalau daya itu adalah RMS. Maka daya RMS itu adalah daya yang terukur. Jadi untuk menentukan dayanya, rumus daya itu adalah daya bisa diperoleh dari tegangan dikalikan dengan arus. Ya. Sedangkan menurut hukum Ohm, tegangan itu adalah I kali R, dan arus menurut hukum Ohm adalah V per R. Ya, karena kita punyanya R, maka V kali I ini daya itu bisa kita turunkan sebagai V kali V per R atau V kuadrat per R. R-nya berapa? R-nya adalah 8 ohm beban outputnya. V-nya berapa? V-nya ini sampai dengan level cacat tadi. Ini kalau sosok volt peak to peak. Tapi kita yang butuhkan adalah tegangan efektif. Makanya ini harus kita ukur tegangannya dengan menggunakan voltmeter AC. Kelihatan sini ya, Pak ya? Berarti ya. Ya. Ini tegangannya AC. Saya posisikan dulu di 50. Berapa besar tegangannya kita pasang di outputnya? Kecil ya. Nanti kita coba pasang di 10. Kita ukur tegangannya. Ya, hasil pengukuran adalah kali 10, berarti itu adalah 1,8 volt. Ya, posisi 10. Tengah-tengah 5, 4 itu ada 2 kurang. Ya. Ya, 1, waduh hampir dekat. Kalau tepat berapa? 1,8 ya. Satu garis ya. 1,8 volt RMS-nya. Berarti dayanya berapa? Setelah itu kita tadi hasil pengukurannya adalah 1,8 volt. Ya. Ini. Jadi di sini besar tegangannya, dayanya adalah 1,8 volt kuadrat ya dibagi dengan 8 ohm.
Ya. 1,8 kuadrat dibagi 8 ohm. Berapa watt dayanya? Kita kembali lagi ke sana. Sudah. Oke, kita mau ukur, kita mau hitung tadi daya daripada penguat kita itu adalah 1,8 ya. Kita kalikan dengan 1,8 sama aja dengan 1,8 kuadrat ya. Sorry. Ini motion bisa 1,8 kok double sih. Ya. 1 dikalikan dengan 1,8 sama dengan 3,24 dibagi 8. Ini adalah dayanya. Ya, kita sudah berhasil selesai menyaksikan proses pengukuran tadi, pengukuran besarnya daya daripada amplifier di menggunakan rumus P sama dengan V kali V per R. Ini cara mencarinya. Kita akan lanjut ke pengukuran yang keempat, yaitu melakukan pengukuran tentang bandwidth suatu rangkaian penguat. Untuk dapat melihat proses atau dapat menganalisa berapakah band suatu penguat, kita harus mendapatkan gambar grafik, di mana gambar grafik ini diperoleh dari proses praktek dengan menggunakan osiloskop. Kalau grafik ini nanti udah didapat, bisa kita lihat berapa lebar bandwidthnya gitu. Ya. Jadi bandwidth itu adalah frekuensi terendah yang mampu diperkuat, frekuensi tinggi yang karena lebih tinggi lagi udah nggak diperkuat lagi, melainkan proses pelemahan. Jadi ini dari sinyal tidak dikuatkan, makin kuat, di sini penguatannya stabil, lewat dari sini penguatannya akan kecil lagi. Nah, bandwidth itu diukur dari frekuensi rendah dan frekuensi tinggi yang mampu diproses. Jadi wilayah yang ini kan agak tua ini, di sinilah audio itu dapat bekerja, ya. Nah, bandwidthnya itu lebar bandnya dari FL sampai FH. Misalnya dari yang baik, sebetulnya yang baik ini adalah di sekitar 50, ini ada di sekitar 16 kilo. Tapi kalau ini lebih flat lagi juga lebih bagus, nggak apa-apa ya. Nah, bagaimana mendapatkan gambar ini ya? Nanti kita akan proses cara pengukurannya dengan menggunakan alat yang sama, yaitu dengan menggunakan function dan osiloskop. Bedanya dengan dummy load juga, bedanya adalah kalau tadi pengukuran sebelumnya pada pengukuran gain, pengukuran daya, frekuensi tidak dirubah-rubah, tapi waktu melakukan proses pengukuran bandwidth, kita harus mensampling di beberapa frekuensi dengan inputnya konstan sebesar 100 mV. Jadi inputnya diatur konstan sebesar 100 mV, frekuensinya kita rubah-rubah, kemudian V-outnya kita ukur berapa. Waktu kasih 10 berapa, waktu kasih 20 berapa, dan seterusnya. Sehingga nantinya dari hasil pengukuran ini didapatkan data-data sebagai acuan ketika kita akan melakukan proses penggambaran daripada lebar bandwidthnya. Tidak berlama-lama, kita akan coba menyaksikan proses bagaimana melakukan pengujian lebar band daripada suatu amplifier. Selamat menyaksikan. Jadi pertanyaan yang ketiga, kita mesti tahu amplifier kita ini bagus atau tidak, hi-fi atau tidak. Bagaimana dengan frekuensi respon yang baik. Jadi amplifier yang baik, kita tahu bahwa frekuensi audio adalah 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Ini disebut dengan frekuensi audio.
teorinya ya. Tapi prakteknya ini kira-kira ada di 50 Hz sampai dengan 16 kHz. Kalau udah punya dapat segini aja, dia sudah HiFi, sudah very good HiFi, high fidelity. High fidelity adalah amplifier yang baik harus mampu, tadi kan gain penguatannya adalah sebesar 32 kali. Jadi amplifier saya tadi memiliki penguatannya adalah 32 kali. Ini pada frekuensi 1 kHz standar pabrik. Outputnya juga 1 kHz. Ya, bagus. Tapi dia berapakah HiFi nggak dia? Amplifier yang baik adalah 3,2 voltnya itu dari frekuensi 50 Hz sampai dengan 16 kHz. Prakteknya kalau teorinya 20 sampai dengan 20 kHz harus memiliki gain yang tetap stabil, tidak boleh berubah-ubah. Nah, bagaimana caranya? Berarti si amplifier kita akan ukur secara bertahap. Ya, dari memberikan frekuensi 20 Hz, kalau tadi frekuensinya adalah 1 kHz menghasilkan 3,2 volt, sekarang kalau 20 Hz 3,2 volt nggak? Frekuensinya berapa? Tegangannya. Ya, kemudian frekuensi saya naikkan 20 Hz menjadi 50 Hz. Berapa? Berubah nggak dia? Naikkan lagi 100 Hz. Baik nggak? Kalau yang bagus harusnya baik 20, 50, 100, kemudian 200 Hz, kemudian 500 Hz, 750 Hz, dan seterusnya 1 kHz, 1,2 kHz, 1,5 kHz, 2 kHz. Ini untuk vokal ya, untuk vokal itu sampai dengan 3 kHz, kita lewatkan 5 kHz, terus sampai dia nanti kita akan coba sampai 50 kHz. Berapa output ini? Oleh sebab itu kita perlu membuat tabel, ya, berapa tegangannya, ya. Jadi kalau saya bikinkan tabel, waktu saat dia 1 kHz, outputnya memang 3,2 volt. Tapi kalau saya turunkan di sini 20 Hz, berapa? Di bawah ini berapa? 1 kilo saya akan coba di sini 500 Hz. Saya coba di sini akan ada 200 Hz. Saya coba di bawahnya menjadi 100. Sebetulnya makin banyak, makin presisi, makin bagus, makin bisa kita tahu berapa gainnya. 100 di sini akan ada 50 Hz dan 20 Hz. Oke, 20, 50, 100. Nah, ini dari 1 kilo kita akan coba pilih berapa ya, nanti kan akan kita coba lihat. Kita bisa naikkan, kita bisa turunkan. Habis 1 kilo saya akan coba di 2 kilo. Habis di 2 kilo akan saya coba di 5 kilo. Akan 5 kilo akan saya coba di 10 kilo. Habis 10 kilo akan saya coba di 15 kilo. 15 kilo akan saya coba di 20 kilo. 20 kilo saya akan coba di 30 kilo. Terakhirnya saya akan coba di 50 kilo. Ya, kita akan coba. Nah, sekarang ini adalah besarnya waktu saya kasih frekuensinya tadi adalah 1 kHz. Nah, sekarang saya akan rubah frekuensinya menjadi 2 kHz. Untuk merubah 2 kHz berarti ini 1 kilo, ini saya akan geser menjadi posisinya ada di 2. Ya, ini 2 kHz. Bentuknya gelombangnya seperti ini. 2 kHz, udah rapet dia. Kalau tadi 3,2 sekarang berapa? Ternyata apakah dia mengalami perubahan? Kita lihat bentuknya. 1, 2, 3, 4. Tidak berubah. Berarti di frekuensi 2 kHz tegangan tetap nyaman di 3,2 volt. Berarti amplifier ini udah bagus di frekuensi tengahnya. Ya, kita akan coba naikkan lagi. 2 akan kita rubah di 5 kilo. Di 5 kilo berarti saya harus rubah frekuensinya di 10 kilo. Ya, di 10 kilo, tapi dia harus ada di
Ini kan 0, nih, 0,5 ya. 0,5 di sini. Ini 2, 4, 6, berarti di sini 0,5 kali 10 kilo. Berarti dia ada separohnya dari 10 kilo kan? Ya, dia besarnya adalah 5 kilo. Nah, ini di 5 kilo. Dia makin rapat, nggak kelihatan ya. Nah, kalau mau kelihatan kita boleh robah di time per diff-nya biar dia normal lagi. Oke, di sini. Ya, kita coba naikkan ke atas. Kayaknya dia malah bertahan. Jadi dengan ini memutar pada posisi 1, kemudian ini posisinya di 10 kilo, berarti frekuensi yang keluar dari sini adalah sebesar 10 kilo. Berapa volt pengukuran di 10 kilo? Kita lihat di sini. Ini adalah frekuensi 10 kHz-nya. Sinyalnya masih sinus, masih oke. Jadi masuk sinus, keluar sinus. Jadi ini masih bagus amplifier saya. Kita cek juga boleh. Sekarang saya masukin gergaji. Nah, kotak dia juga kotak, ya. Kemudian gergaji juga gergaji. Jadi amplifier ini masih very good, ya. Masuk sinus, keluar sinus. Oke. Besarnya frekuensinya, besarnya tegangan penguatan daripada pada amplifier ini masih di angka 3,8. Ini lihat ya. 1, 2, 3, 3,8. Ya, 3,8. Berarti ini tingginya waktu frekuensinya 10 kHz masih memiliki penguatan di 3,8. Kita naikkan menjadi 15 kilo. Ya, berarti ini 10 kilo, kalau main 15 kilo berarti dia ada di 1,5. Lihat di sini. Ya, ini frekuensi di 1,5. Nih. Malah dia lebih naik lagi sepertinya karena dia tidak di 0. Ya masih di 3,8. Oke. Di 15 kilo masih di 3,8 volt. Bagaimana nih? Udah paling tinggi nih 15 kilo, habis ini dia di 20 kilo. Apakah gainnya mengalami perubahan? Kita akan coba lihat. 20 kilo berarti posisinya nih di angka 2. Ya. 2 kali 10 itu adalah 20 kilo. Nah, gainnya mengalami makin turun nih. Di 20 kilo tampaknya dia turun lagi menjadi di 3,4. Ya, setelah 20 kilo gainnya menurun di 3,4 volt. Bagaimana dengan 30 kilo? Kalau 30 kilo berarti ininya saya naikkan menjadi posisi 100 kilo, ya. Ininya dipasang di posisi 0,3. Ini 0,4, ini 0,3. Ini adalah besarnya frekuensi 30 kHz. Ya, 0,3 kali 100 kilo. Berapa gainnya? Kita coba lihat. Ini juga makin turun lagi nampaknya. Oke. Sekarang tinggal 1, 2, 3, kecil sekali, 3,2 ya, 3,1 strip di sini. Udah turun lagi. Ya, kalau kita dilebarkan. Nah, itu dia. Jadi dia hanya tidak munjung ya, cuman 1, 2, 3, 3,2. Ya, di sini berarti dia sudah turun menjadi 3,2 volt. Ya. Nah, apa yang terjadi 50 kilo? Ini 30 kilo sudah di atas batas pendengaran kita. Karena orang normal itu 16 kilo, 20 kilo aja udah nggak dengar. Tapi amplifier ini masih memperkuat dengan daya tegangan yang sama. Berarti amplifiernya adalah very good, bagus. Dia memenuhi standar kait. Baru dari angka-angka ini saja saya sudah melihat bahwa amplifier ini oke. Terakhir kita akan coba di 50 kHz. Berarti dia ini posisinya tetap di 100 kilo. Ininya saya robah di 5. Ini 4, ini 5 di tengah-tengahnya ya. Oke. Ini adalah 500 kHz. Makin turun lagi penguatannya. Ya, kita coba turunkan, kita coba lihat. Nah, gainnya sekarang tinggal ada di 3 kotak kurang. Ya, 3 kotak kurang, atau saya katakan pas aja lah 3. Jadi pas di 50 kHz dia gainnya cuman 3 volt. Yang ke bawah kita belum lihat nih, yang ke bawah. Ya, kita akan masuk kembalikan lagi ke posisi 1 kHz. Berarti ini di 1,
kemudian ininya di 1 kilo ya. Nah, ini 1 kilohertz. Saya kembalikan di posisi 1 kilohertz tadi, di mana dia tegangannya adalah 3,4 ya, 3,4 tuh. Nah, ini yang kalau tadi kita ngambil grafiknya adalah naik, sekarang kita kembalikan ke posisi normal. Ini idealnya di 1 kHz. Sekarang kita akan coba turunkan apakah dia mengalami perubahan penguatan. Ya, yang baik harusnya dia tetap stabil. Ini juga nanti untuk dapat melihat karakter amplifier kita terhadap penanganan bass dan treble gitu. Ya, jadi ini di vokal oke, 3,8, bahkan dia agak di treble dia makin naik bagus. Ya, jadi treble-nya oke nih. Nah, bassnya gimana? Kalau bassnya cuma tinggal di 500 cuma 1, di sini 0, berarti bassnya kurang bagus. Ya. Tapi kalau dia flat dari 50 Hz sampai ini 38 berapa? Nah, itu oke, berarti dia termasuk high fidelity. High fidelity adalah kesetiaan tinggi, di mana amplifier kita mampu mengikuti inputnya berapa, outputnya akan dijaga stabil gitu. Oke, kita akan coba lihat di 500 Hz. Pengen 500 Hz berarti kita tinggal turunkan, ininya adalah 0,5. Oke, kita lihat di outputnya besarnya berapa? 1, 2, 3, masih 3,4. Malah naik dia. 3,4 ya, 3,4. Dia naik ya. Di sini dia 3,4 volt. Sekarang kita lihat di 200 Hz. 200 Hz berarti ininya saya kasih di 2 saja. Berarti ininya tinggal saya rubah di 100. Berarti ini adalah 200 Hz. Ini bentuk gelombang 200 Hz berapa tingginya? Kita lihat dia rapetin. Oke, masih bagus, masih ada di 3,3 ya, 3,3 volt. Ya, udah mulai turun dia di treble-nya, turun 1 volt. Kita coba di 100. Ini 100, berarti ini kali 1, kalau saya kalikan 1. Nah, ini dia. Ini adalah 1 kali 100, berarti dia adalah 100 Hz. Turun nampaknya. Ya. Bassnya dia akan turun, kita lihat, kita turunkan ke bawah. Ya, ini dia. Oke, ininya 0. Jadi dia tidak ada sampai 3 ya, tidak lebih dari 3. Berarti dia 3 pas. Nggak lebih dia. Kalau tadi kan dia lebih tinggi dari 3 kotak. Berarti ini di 100 Hz tegangannya hanya 3 volt saja. Dia 3 volt, 3 kotak. Bassnya turun. Jadi mana lebih bagus? Kayaknya amplifier ini treble-nya oke, bassnya kurang gitu. Karena waktu di 100 Hz cuma 3. Kita dilihat di 20 Hz, di 50 Hz. Saya rubah di 0,5. Ini berarti dia 50, ini 100, ini udah 0,5. Makin kecil lagi. Nampaknya bassnya kurang oke amplifier ini. Kita lihat. Naikin aja ke atas ya. Oke. Ya. 1, 2, tinggal 2,3. Di frekuensi 50 Hz cuma 2,3 volt. Dung-dungnya kurang keren ya. Mengecil dia di 50 Hz. Kita coba lagi yang terakhir di 20 Hz, frekuensi yang paling rendah. Ini 50, berarti dia 20 paling rendah sekali. Ini dia. Kita lihat. Parah dia di 20 Hz. Ini input, ini output ya. Jadi bahkan dia lebih kecil daripada outputnya. Kita coba lihat. Dia cuma ngasilin 1 kotak doang. 1 kotak dia 1 volt. Berarti dia tingginya cuma 1 volt. Wow. Belum bisa dibayangkan bentuk daripada grafik kira-kira berapa bandwidth daripada amplifier kita ini. Kita bisa gambarkan nanti yang rapih dengan menggunakan yang bagus adalah kertas semilog ya.
Tapi karena kita nggak punya kata semilog, saya gambar dulu besarnya begini dah, ya. Ini voltnya, AV-nya, ini ke sini frekuensinya, ini di 0 ya, oke di 0. Nah di penguatan tegangannya akan saya coba lihatkan, ini 1 volt, ini kira-kira 2 volt, ini 3 volt, ya, dia 3 volt, ini sampai atasnya 4 volt ya. Nah, ini penguatan tegangannya, ini 2. Nah di frekuensinya ini saya coba ikutin. Di sini 20 Hz, ada 50 Hz, nanti dibikin yang rapi. Kalau di kertas semilog sudah rapi ya. 100 Hz, 200, 500, sini, gitu ya. Nah, di sini ada 1 kilo, di sini ada 2 kilo, 5 kilo, waduh makin nggak muat nih. 10 kilo, di sini 5 kilo, ini 10 kilo, di sini langsung aja 20 kilo, saya lewatin. Kemudian di sini 50 kilo misalnya. Oke, nah kita bisa gambarkan grafiknya. Waktu dia di 20 Hz, lihat data kita, 1 volt, berarti dia ada titik di sini, 1 volt, ya. Waktu dia 50 di 2,3, ini 2, ini 3, 2,3 kira-kira ada di sini, kira-kira. Nanti kalau yang lebih bagus dikerjakan lagi pakai komputer ya. Nah dia naik grafiknya. Di bawah ini dia akan turun. Jadi grafiknya dia mulai naik. Di 100 3 volt, berarti dia pas di titik sini. Di 100 dia ada di sini. Nah, gambarnya. Di 200 dia 3,3, dia naik lagi. Kira-kira ada di sini. Ya. Nah, nanti kita akan coba gambar yang rapih ya. Tapi kalau kira-kira nanti digambarkan grafik daripada alat kita, nampaknya tadi kalau melihat datanya, dia mulainya rendah, naik, ya, naik, rendah, naik lagi, turun dikit, dia naik ke atas terus, kemudian dia turun sampai di 5 kilo dia turun. Nah kira-kira gambar grafiknya adalah seperti ini, bandwidth daripada rangkaian kita, ya. Dia ada tegangan 1 volt di sini, di paling rendah, di maksimum dia ada tegangan 3 volt di sini terakhir, dia ada di atas ya. Di sini di frekuensi ini dia di level seperti ini sepertinya karakteristiknya. Nanti berapakah maksimum penguatan? AV yang tertinggi di sini, penguatan yang tertinggi adalah di 3,8. Berarti di antara sekian banyak penguatan yang paling tingginya di sini adalah sebesar 3,8 volt. Berapakah bandwidth? Bandwidth dicari dari min 3 dB dari besar ini. Nanti 3 volt ini baru 3 volt, ini kan namanya gain AV. Ya. Nanti ini bisa dicari lagi berapakah gain AV dB-nya. Ya. Caranya adalah 20 log dari dia berapa. Ya. Nanti kita bicarakan lebih detail di penjelasan saya di teori. Sudah selesai. Dari hasil pengukuran, kita peroleh data pengukuran seperti ini, di mana pada frekuensi 1000 Hz 1 kilo tadi waktu pengukuran awal 32, volt. Gainnya berarti berapa gainnya? Gain adalah V out dibagi V in, dapatnya 3,2 bagi 100 mV. Kemudian berapa dB? Cara mencari dB 3,10 adalah 20 log daripada 32. Kita tadi sudah mendapatkan data pada saat frekuensi 20 Hz sebesar 1 volt, 52,3, 103 dan seterusnya, sehingga kita dapatkan data penguatan tegangan sebesar ini ya, dan desibelnya seperti ini. Nah, kita bisa berikutnya adalah proses mendapatkan berapa bandwidthnya.
Kita lakukan dengan menggunakan menyalin gambar tabel yang udah kita dapat tadi ke dalam kertas semi-lock digambarkan ya. Waktu di film tadi kan saya pakai spidol ya, gambarnya asal-asalan. Nah yang betul itu adalah harus menggunakan kertas semi-lock. Kita buat vertikalnya adalah frekuensi, atasnya adalah tegangan AV ya, penguatan tegangan, ini frekuensi. Kita akan buat titik pertemuannya, di mana titik pertemuan antara tegangan dan frekuensinya. Ini adalah kertas semi-lock. Setelah didapatkan titik-titik, jadi misalnya pada frekuensi 20 Hz, 20 kilo, penguatannya 10. Berarti penguatannya 10 sama 20 kilo kita aduk, kita bikin titik di situ. Pada dia 50 Hz berapa? 50 Hz ternyata gainnya adalah 23 menurut tabel ini tadi, maka dia adanya di titik sini. Ya. Nah, terus kita bikin titik-titik ini. Setelah bikin titik-titik ini, kita mencoba menghubungkan titik-titik itu sehingga membentuk grafis seperti ini. Ya. Jadi garis-garis ini dihasilkan dari data tabel kita tadi. Waktu berapa 20 Hz, berapa 50 Hz. Nah, kelihatannya gambarnya seperti ini. Ya. Nah, setelah diperoleh gambar seperti ini, kita harus dapat menentukan berapa titik min 3 desibelnya. Jadi untuk menentukan batas daripada titik FL dan FH, kita harus bisa menentukan titik min 3 dB. Min 3 dB itu adalah kita mengalihkan 0,707 daripada nilai maksimum yang kita dapat. Yang kita dapat dari tabel paling besar adalah penguatannya 3,8 di sini ya, di titik 3,8 ini pada frekuensi 5 kilo, 10 kilo dan 15 kilo ini gain yang paling muncul paling tinggi. Nah, kita mencari titik min 3 dB-nya. Ini adalah dari 3,8 ya, 38 kita kalikan dengan 0,707-nya dapat diperoleh sebesar 26,8 ya. Jadi yang dimasukkan bukan nilai dB atau Vout-nya ya, yang dimasukkan adalah nilai AV-nya, penguatan tegangan. Dapat 2,6, kita tarik dari sini 2,6-nya ditarik garis lurus sehingga menabrak garis yang biru tadi ya. Nah, maka di sini kita dapatkan dua titik bersinggungan, dua titik di mana dua titik itu akan kita tarik ke bawah untuk menentukan lebar bandnya. Disinilah daerah kerja daripada penguat kita, sehingga hasil daripada tabel tadi kita bisa mendapatkan grafik seperti ini, di mana puncak maksimum daripada penguatan kita adalah AV tadi 38 kali ya, terjadi pada frekuensi di 5 kilo, 10 kilo, dan 15 kilo. Kemudian titik min 3 dB-nya kita dapat setelah mengalihkan dengan 0,707 diperoleh 26,8. 2,8 kita tarik garis lurus sehingga menyinggung garis yang biru ini. Di dua titik itu kita turunkan ke bawah, kita peroleh besarnya sekitar, karena ini di antara 50 dan 100 ya, lebih dekat ke 100. Jadi bandwidthnya penguat kita itu adalah sebesar 80 Hz sampai dengan 80 kHz. Itu barangkali hasil pengukuran kita tentang bandwidth. Bagian kelima yang terakhir itu adalah melakukan proses pengukuran kaki-kaki daripada IC. Caranya adalah sama seperti tadi kita lakukan ya, dimatikan AFG-nya juga boleh, dihidupkan juga boleh. Kita langsung tidak lagi menggunakan melihat lagi osiloskop, tapi kita perlu menggunakan multimeter. Jadi di sini ada tes point yang mesti diukur, yaitu tes point di kaki 1, kaki 2, kaki 3 daripada IC ini ya. Nah, cara ngukurnya gimana? Gampang. Yang groundnya kita gabungkan ke semua ground rangkaian kaki hitamnya, kemudian kaki merahnya tinggal tancap. Kalau mengukur kaki 1, kita cari kaki satunya mana, kabel merah tinggal tancapkan ke kaki satunya ya, di sini kaki 1. Kemudian posisi voltnya harus di 50 karena tegangan yang tertinggi adalah
12 volt karena supply-nya dia 12 volt. Tidak berlama-lama, kita bisa silahkan kalian saksikan tentang cara pengukuran tegangan. Selamat menyaksikan. Kita akan melakukan proses pengukuran tegangan pada IC 2030 ya. Kalau lihat dari skemanya terlihat jelas dia ada 5 kaki, 5 ke PCC, 3 ke ground. Berarti bisa dipastikan tegangan yang tertinggi ada di kaki 5, tegangan yang paling rendah ada di kaki 3. Ya, paling besar tegangannya adalah 12 volt karena tegangannya PCC-nya 12 volt. Tegangan yang tertinggi di sini adalah 12 volt. Kita coba ukur kaki 1 dulu dari samping ya. Kaki 1. Groundnya saya jepit di ground. Jadi supaya amannya langsung kaki ininya ke ground. Oke, ke ground. Nah, kaki boleh ya. Kita awali dengan kaki 1. Kaki 1 berarti ada di sini. Nah, baik. 10 6 4 3,8 3,6 3,6 volt. Kaki 1 3,6 volt. Kaki 2 di sebelah kaki 1 besar 10, di bawahnya ada 6, 7 kurang ya, 6,6 ya, 6,6 volt. Kaki 3 tadi menurut skema dia dihubungkan ke ground, harusnya sudah tidak usah kita ukur, dia pasti 0. Kita lihat 1, 2, 3, kaki 3 pasti 0 ya, betul. Baca klik settingnya betul angkanya ya, 0 ya, 0 volt, tidak ada. Kemudian pin 4 adalah output. Pin 4 adalah output, 1, 2, 3, 4 output. Besarnya adalah 6 lebih 7, 6,3 volt. Yang terakhir adalah pin 5. Pin 5 adalah PCC, pasti tegangannya adalah sama dengan supply, mestinya secara teoritis ya dia tegangannya 12 volt. Kita lihat mentok nih. Ya karena dia posisinya di 10. Kita turunkan. Ya 12 volt. Ya, sama dengan tegangan inputnya. 12 volt. Dengan demikian, ini adalah hasil daripada pengukuran tegangan DC. Ya, oke, itu dulu teman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil pengukuran tegangan tadi tidak terekam ya prosesnya, tapi saya sudah dapat hasilnya. Kaki 1 3,2, kaki 2 58, kaki 3 0 4 58, kaki 5 35 volt. Oke, gitu barangkali kita akhiri edisi proses pengujian dan pengukuran amplifier. Ada 5 pengujian yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan apakah amplifier itu bisa bekerja dengan baik. Yang kedua, kita sudah membahas tentang besarnya gain amplifier itu berapa. Yang ketiga, besarnya dayanya berapa. Yang keempat, lebar bandnya berapa. Yang kelima atau yang terakhir, kita sudah menyaksikan bagaimana melakukan proses pengukuran di kaki-kaki IC rangkaian amplifier. Itu barangkali keseluruhan daripada materi kita. Saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.